Kemudian yang kedua, gula buatan. Gula. Kalau kita minum teh itu sukanya manis-manis. Kalau kita minum sesuatu itu sukanya banyak gulai, kopi banyak gulai dan seterusnya. Dan ternyata itu bisa merusak pili. Hati-hati guys. Pertama tadi lemak ya, lemak. Yang kedua gula, apalagi gula buatan. Oh jadi gula tetet itu boleh nggak? Sebenarnya nggak usah, ya. Tapi kalau gulanya kita dapat dari buah-buahan itu bagus ya. Gula-gula dari buah-buahan, maksud saya gula dari buah-buahan itu namanya fruktosa. Fruktosa itu sangat bagus sekali, ya. Ini. Ya, yang pertama tadi lemak jenuh yang banyak. Kemudian gula buatan. Jadi kalau bikin makanan, bikin sesuatu boleh ya pakai gula, bukan tidak boleh. Pakai gula itu boleh, tapi ada batasannya ya. Menurut Kementerian Kesehatan yang pernah kita baca di tahun 2018 kemarin itu ada anjuran tidak boleh lebih 4 sendok teh gula per hari. Dalam satu hari kita nggak boleh mengkonsumsi lebih daripada 4 sendok teh gula. Jadi pakai gula itu bagus ya. Gula itu buat gula adalah jenis karbohidrat yang cepat terbakar, itu bagus. Dan itu bisa menghasilkan energi yang cepat. Tapi jangan terlalu banyak. Berikutnya, garam berlebihan, guys. Garam berlebihan. Makan suka yang asin-asin, suka yang gurih-gurih, keripik-keripikan, masuk tuh bunda tuh ya. Makan suka yang keripik-keripikan, suka yang gurih-gurih ya, ternyata itu juga tidak bagus buat pili-pili ya. Pili-pili kita bakal rusak kalau kita terlalu sering makan yang makan yang garam-garam banyak. Dan garam itu juga sebenarnya bagus guys ya. Garam itu ada mineralnya ya. Sodium atau natrium itu sangat dibutuhkan oleh tubuh sebagai salah satu, kalau tidak salah, bahan elektrolit yang bisa menghasilkan listrik dan seterusnya. Nanti kita belajar lebih jauh lah ya, mudah-mudahan ya. Kalau waktunya juga pasti akan terus ya, kita akan terus belajar yang takut. Nah, tapi di dalam buku Husin Al-Bajri ya, Dr. Husin Al-Bajri, kalau kita terlalu banyak garam di dalam tubuh kita itu, garam itu bersifat menyerap, mengambil air. Jadi umpamanya ini sel ya, kita katakan ini sel ya. Sel itu kan sebagian besarnya hidupnya dari air ya. Ya, kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi garam, maka air yang di dalam sel ini akan ditarik keluar oleh sodium atau natrium tadi. Dampaknya menggenangi guys, menggenangi di seputaran sel. Maka selanjutnya nanti akan disebut dengan inflamasi, pembengkakan. Jadi kenapa bagian tubuh kita tuh ada yang sedikit membengkak ya? Kemungkinan bisa terjadi seperti itu karena kita terlalu banyak mengkonsumsi garam. Ini kameranya, halo, karpol sini. Nah, kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi garam itu akan mengambil air dari dalam sel dan dia menggenangi, memenuhi ruangan di luar sel. Jadi sel itu ngambang. Kalau kebanyakan galau tuh ngambang guys. Itu ya. Dan jadi kalau kita masak terus gimana kalau nggak pakai garam? Masak tetap boleh pakai garam. Hanya saja garamnya tidak dimasukkan ke dalam masakan ketika lagi menggelegak ya. Ketika lagi menggelegak itu jangan masukkan garam. Ibu-ibu di rumah, ibu-ibu rumah tangga, mama-mama semuanya yang cantik-cantik, kalau masak jangan masukkan garam ke dalam masakan.